Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mevri Alwafik dari kelas 1E D3 Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Di sini saya akan menjelaskan tentang leasing atau yang sering disebut dengan sewa guna usaha. Sewa guna usaha atau leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan oleh bank atau lembaga dan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan atau perorangan dalam jangka waktu tertentu. Apakah leasing atau kredit pembiayaan bank umum dan customer finance itu sama ataukah berbeda? Leasing, kredit atau pembiayaan bank umum dan customer finance itu berbeda karena leasing itu penyediaan modal berupa barang kepada perusahaan, sedangkan kredit atau pembiayaan bank umum itu menyediakan modal berupa uang, dan customer finance itu penyediaan modal berupa barang tetapi hanya kepada perorangan. Lalu yang kedua, saya akan menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam proses mekanisme sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama ada lessor, yaitu perusahaan leasing atau yang memberikan jasa pembiayaan kepada pihak lessee dalam bentuk barang-barang modal. Yang kedua ada lessee. Lessee adalah perusahaan atau pihak yang memperoleh pembiayaan dalam bentuk barang modal dari lessor dengan cara pembayarannya angsuran atau secara berkala. Dan yang ketiga ada supplier, yaitu perusahaan atau pihak yang mengadakan penyediaan barang untuk dijual kepada lessor dengan pembiayaan secara tunai. Dan yang keempat ada asuransi. Asuransi adalah perusahaan yang menanggung resiko perjanjian antara lessor dan lessee. Dan yang terakhir ada bank kredit. Bank kredit sendiri yaitu penyediaan dana pada lessor diperoleh dari kredit bank. Begitu pula dengan supplier dapat menerima kredit bank untuk barang-barang yang dijual pada lessor atau lessee. Dan yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang persyaratan dan prosedur permohonan sewa guna usaha atau leasing. Yang pertama yaitu ada pihak lessee mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas barang modal baik fasilitas maupun lisan. Yang kedua ada pihak lessor meneliti maksud dan tujuan permohonan dari pihak lessee. Dan yang ketiga, bila dokumen lengkap, maka pihak lessor akan memberikan informasi tentang persyaratan dalam perjanjian yang terkait. Dan yang keempat, pihak lessor akan mengadakan analisis terhadap informasi dan data yang diberikan. Dan yang kelima, ada bila permohonan lessor diterima, pihak lessor akan mengadakan pertemuan dengan lessee menyangkut persyaratan yang harus dipenuhi. Dan yang keenam, ada pihak lessee membayar kewajibannya dan menandatangani persetujuan tersebut. Dan yang ketujuh, ada pihak lessor melakukan pemeriksaan kepada supplier sesuai dengan barang yang diinginkan lessee dan membayar sesuai dengan perjanjian. Dan yang kedelapan, pihak lessor menghubungi dan membayar premi asuransi yang sudah disetor lessee sebelumnya. Dan yang kesembilan, pihak supplier mengirim barang sesuai dengan surat pesanan dalam bentuk pembayaran yang dilakukan oleh lessor. Dan yang kesepuluh, pihak lessor mengirimkan polis asuransi kepada lessee setelah diterbitkan oleh pihak lessor atas nama lessee. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang lease agreement dan apa saja yang termasuk di dalamnya. Lease agreement adalah perjanjian yang dibuat antara lessor dengan lessee, di mana dalam perjanjian tersebut memuat kontrak kerja bersyarat antara kedua belah pihak, yaitu lessor dan lessee, yang termasuk di dalam
lease agreement, yaitu ada nama, alamat lease, jenis barang yang digunakan, atau nilai barang yang dileasingkan. Dan yang terakhir di sini saya akan menjelaskan dengan jenis-jenis biaya yang dibebankan oleh perusahaan leasing atau lessor kepada leaser. Yang pertama ada biaya administrasi. Biaya administrasi ini yang besarnya dihitung per tahun. Yang kedua ada biaya materai. Biaya materai ini digunakan untuk perjanjian antara leaser dan lessor. Dan yang ketiga ada biaya bunga terhadap barang yang telah dileasingkan. Dan yang terakhir ada premi asuransi yang disetor kepada pihak asuransi. Terima kasih, penjelasan dari saya cukup demikian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.